Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang akan membahas materi yang sangat penting, yaitu bagaimana cara kita menghindari gibah atau gosip serta melaksanakan tabayun atau sikap klarifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Teman-teman sekalian, mungkin sudah sering mendengar kata gibah atau gosip. Gibah adalah berbicara tentang keburukan atau kekurangan orang lain di belakang mereka. Gibah termasuk salah satu perilaku tercela yang perlu kita hindari, teman-teman, karena dapat merusak hubungan, menimbulkan prasangka, dan menimbulkan dosa bagi diri kita sendiri. Sebagai pelajar dan sebagai orang yang berakhlak baik, penting bagi kita untuk menjaga lisan dan menghindari perbuatan gibah. Islam melarang umatnya untuk bergibah. Gibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Ungkapan ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la baghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan perbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari perbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Teman-teman, tahu nggak sih penyebab terjadinya gibah? Yuk kita simak penjelasan berikut. Di sini ada beberapa faktor penyebab terjadinya gibah. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Dan yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Jadi teman-teman, kita harus menghindari beberapa faktor tersebut untuk tidak menyebabkan terjadinya gibah. Selanjutnya, yuk kita belajar untuk menghindari gibah. Simak di papan tulis ya, beberapa faktor yang dapat kita lakukan. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Setiap muslim didorong untuk memilih dan dengan siapa ia bergaul atau berkumpul. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pedagang besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya.
dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan benda besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu ada menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Seorang muslim hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memohon ampunan atas segala dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya yaitu berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Jadi teman-teman, setiap orang lebih baik melakukan introspeksi diri terlebih dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Selanjutnya yaitu ada menjaga lisan. Ghibah bisa disebabkan karena lidah dan mulutnya tidak dijaga dengan baik. Agar terhindar dari ghibah, lebih baik tidak membicarakan keburukan orang lain. Kemudian ada berpikir positif. Pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran baik. Kita dapat menolak dengan baik ketika ada seseorang yang memancing untuk membicarakan keburukan orang lain. Kita dituntut untuk berprasangka baik dari awal. Nah, yang terakhir yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Supaya terhindar dari buruk, ghibah harus disadari sebagai adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan ghibah akan diterima oleh orang melakukan ghibah. Selanjutnya, kita juga belajar tentang tabayun. Islam menganjurkan tabayun. Kalian tahu tidak, supaya kita tidak langsung percaya kepada informasi atau berita hoax, Islam menganjurkan kita tabayun loh. Jadi sebenarnya apa sih tabayun itu? Jadi teman-teman, dengan kemajuan teknologi informasi mendorong setiap manusia untuk menggunakannya sebagai media dalam mencari dan memperoleh berbagai informasi. Setiap orang harus mampu memilih dan memilah serta kritis terhadap setiap informasi. Dalam hal ini, sikap tabayun menjadi hal penting untuk dijadikan pegangan. Jadi, secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, teman-teman, setelah kita sama-sama memahami tentang tabayun, penting untuk kita mengetahui cara agar informasi yang diterima itu jelas. Mau tahu caranya? Yuk simak slide berikutnya. Jadi, yang pertama yaitu sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? Kemudian, yang kedua yaitu pastikan isi informasi berisi kebenaran dan bukan kekeliruan. Dan yang terakhir yaitu pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Selain memiliki dampak yang positif, media sosial juga memiliki dampak yang negatif ketika penggunaan media sosial oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun dampaknya, yang pertama, kebebasan informasi. Keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif. Contohnya, seperti dalam internet, dapat ditemukan informasi yang seharusnya belum layak dikonsumsi. Siapapun bisa melihatnya apabila tidak ada penyaringan. Kemudian yang kedua yaitu sikap sosial yang melemah. Aktivitas dan waktu sebagian orang seolah disita oleh penggunaan ragam media sosial. Kesibukan mengakses berbagai media sosial menyebabkan interaksi dalam lingkungannya mulai berkurang. Dan yang terakhir yaitu kelalaian dalam kewajiban agama. Penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan orang lalai dalam kewajiban agama. Kesibukan dalam media sosial mengabaikan waktu yang sangat berharga untuk beribadah. Jadi, teman-teman, berbijaklah dalam menggunakan media sosial yang baik. Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax. Pengguna yang mudah menerima berita hoax akan merugikan dirinya dan pihak lain. Lalu, bagaimana cara agar kalian tidak tertipu berita hoax? Yuk simak slide berikutnya. Pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Judul sensasional dalam berita hoax biasanya bersifat provokatif. Cari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi apabila dijumpai berita dengan judul provokatif. Isinya dibandingkan apakah sama atau berbeda. Sebagai pembaca, kita dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Kemudian yang kedua yaitu cermati alamat situs. Cermatilah alamat URL situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Yang ketiga, periksa fakta. Sumber berita berasal dari mana dan siapa hendaknya diperhatikan. Cari informasi yang berimbang mengenai sumber berita. Pembaca tidak dapat memperoleh gambaran utuh apabila hanya ada satu sumber. Kita dapat pula mengamati perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Selanjutnya yaitu cek keaslian foto. Konten berupa teks juga foto dapat dimanipulasi. Kita dapat mengecek keasliannya. Dan yang terakhir yaitu ikut serta grup diskusi anti-hoax. Sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax sudah banyak menyebar di media sosial.
Pada grup seperti ini, kita dapat bertanya apakah informasi tersebut hoax atau bukan. Begitu pula, kita dapat melihat hasil klarifikasi terkait berita tersebut. Saya harap teman-teman sudah mengerti cara agar kita tidak tertipu dengan berita hoax. Tabayun berkaitan erat dengan moral. Tabayun berlaku bagi penerima dan penyampai berita. Proses selektif dan kritis atau tabayun diharuskan sebelum berita disampaikan. Ada beberapa manfaat tabayun. Yuk simak slide berikutnya untuk cari tahu apa aja sih manfaatnya. Berhati-hati dalam menerima berita, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya, dan menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan materi. Jadi teman-teman, dengan pembahasan tersebut, mari kita jadikan menghindari gibah dan melaksanakan tabayun sebagai kebiasaan kita sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menjaga diri dari dosa, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan membangun kepercayaan di antara teman-teman. Semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan memahami dan mengamalkan ajaran yang sudah dijelaskan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.